menyampaikan yang terhormat kepada Bapak Direktur Sistem Informasi dan Komunikasi, Bapak Dr. Andes Eko Supono, MSI. Yang kedua, saya sampaikan selamat datang kepada Ketua Perwakilan dari Universitas Andalas, Bapak Hendrawan MT. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb yang maha terpuji, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmah, hidayah, kesempatan yang telah anugerahkan pada kami semua, sehingga kami pada pagi hari ini dapat bersama-sama bertemu bersilaturahim antara delegasi Universitas Andalas dan dari Universitas Erlangga. Jadikanlah ya Allah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah ya Rabb yang maha, pada pagi hari ini kami bersama-sama untuk bersilaturahim, memperkuat persaudaraan, saling memberi dan menerima, saling sharing pengetahuan dan knowledge. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran pada pertemuan pagi hari ini sampai siang nanti. Dan anugerahkanlah keamanan, kemudahan, keselamatan bagi kami, terutama bagi delegasi Universitas Erlangga nantinya di dalam pulang balik ke Sumatera. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kekuatan bagi kami bersama untuk tetap memperkuat silaturahim, untuk tetap memberikan sharing knowledge. Tanpa bantuan-Mu ya Allah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah ya Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Direktur Sistem Informasi dan Komunikasi, Dr. Andes Eko Supono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Alhamdulillah, teman-teman sejawat kami dari Universitas Andalas bersilaturahim di Yang kedua, insya Allah mudah-mudahan nanti dalam silaturahim ini ada hal yang mungkin bisa berbagi. Kalau di kami ini, karena ini sudah PTMDA, di operasional setelah Parek menjadi direktur, kami inilah pelaksana kegiatan dari para direktur yang melakukan kegiatan di Universitas Erlangga ini. Jadi ada direktur pendidikan dan direktur mahasiswaan itu melaksanakan tugas Parek 1. Kemudian dari wakil Parek 2 membawa direktur sumber daya, direktur sistem informasi dan komunikasi, dan direktur sarana prasarana itu di bawah direktur keuangan. Ya. Kemudian wakil rektor 3 itu membawai lembaga-lembaga yang baik riset, pengabdian, seperti lembaga pengabdian, lembaga penelitian, lembaga inovasi, kemudian jurnal dan sebagainya. Kemudian ada Parek
tempat kami waktu rektor 4 itu untuk holding university. Nah, itu tugasnya untuk cari uang, karena kami ini BNPH sudah dewasa Pak, ya, karena sudah BNPH, belum bisa. Jadi oleh karena itu konsepnya berbeda, mungkin berbeda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi di antara bagian dari Universitas Andalas dengan bagian dari Universitas Erlangga. Selanjutnya, mungkin saya ingin juga coba sekilas menyampaikan tentang kondisi di Universitas Andalas. Jadi saya kira mungkin satu-satunya universitas dan perguruan tinggi di Indonesia yang mengangkat kelembagaan teknologi informasi dan komunikasi ini setingkat lembaga, saya kira satu-satunya mungkin Unpad. Jadi satu level dengan ketua LPPM, kita juga punya LPPM, penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian juga ada LP3M, lembaga pengembangan dan penjaminan mutu ya, dan mutu pendidikan. Saya nggak tanya persisnya. Jadi ada 3 ketua lembaga di Universitas Andalas. Inginnya memang begitu. Tetapi kemudian ya ada hal-hal yang sebagian dari Pak Eko singgung juga yang menyebabkan kita di UNAN masih agak kesulitan untuk bergerak lebih lincah dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi ini di Universitas Andalas, yaitu status kita yang sampai saat ini masih PTNBLU. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang DSIK ini rencana strategis kami di dalam 5 tahun ke depan. Next. Ada 4 strategi yang ingin kami. Jadi yang pertama adalah kami ingin mengelola sistem pengelolaan aset sumber daya secara terintegrasi. Yang saya hormati Pak Direktur, masih ada beliau, dan teman-teman dari Universitas Andalas yang kami muliakan, selamat datang di Universitas Erlangga. Saya sekarang ingin menyampaikan apa layanan yang kami berikan. Jadi skupnya pada layanan, nanti hal teknis biar enak kita diskusinya nanti ada di sisi tanggung jawab saja Pak ya, hal teknis. Jadi kita background diskusinya kita ngomong soal layanan. Semuanya tadi itu Pak, mangkalnya itu ada di helpdesk, kami, mangkalnya. Jadi semua layanan kami, portalnya ada di helpdesk. Jadi helpdesk kami ini punya 9 layanan Pak. Jadi kami tidak hanya melayani by phone, voice saja, tapi kami juga melayani mau Twitteran monggo, mau surat-suratan manual, kami juga terima Pak, kayak dulu zaman dulu surat-suratan. Secure mail itu memang banyak spam sih sekarang. Terus gara-gara itu ada akses internet yang tidak bisa dibuka, seperti Yahoo-nya bisa, tapi waktu emailnya itu nggak bisa dibuka. Galak ya. Setelah dicek
IP yang menuju ke situ, IP publiknya itu dilihat blacklistnya itu banyak. Kemudian di blacklist terus sampai sekarang itu kerjaan kami sekarang. Itu solusinya gimana gitu? Jadi solusinya gimana? Atau kita harus ganti cepat apa namanya email kita atau gimana? Kalau ada pengaruh yang kalau spam itu biasanya ada anti spamnya Pak, ada bentuknya, ada bisa dari firewall itu bisa, itu biasanya ada fitur, jadi ada salah satu merek firewall, saya juga tidak terlalu hafal, nanti mungkin bisa tanya-tanya ke vendor yang bisa memberikan anti spam. Jadi memang, tapi ini Pak, permasalahannya kalau kita beli firewall itu menghidupi firewall itu setiap tahun itu kita harus beli license-nya. Tapi memang kalau kita pakai itu spam, terus kemudian malware atau apa itu memang bisa hilang. Tapi ya itu investnya tidak hanya kita beli firewall sekali kemudian semua selesai, tidak. Tapi kita harus update nih Pak database-nya, karena kan yang namanya spam dan malware itu terus berkembang ya. Dia cepat sekali, bahkan hitungannya bukan cuma bulan tapi bisa jadi hari. Itu akan ada varian-varian baru tentang spam dan malware. Kalau solusi yang paling efektif ya kita harus pasang ya hardware itu tadi. Mahal sekali.